Assalamualaikum Sobat Cermin Hikmah, mari sejenak kita kirimkan sholawat di kolom komentar kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sobat Hikmah, pernahkah kita menyaksikan sendiri bagaimana keadaan manusia bisa berubah dalam sekejap mata? Seseorang yang hari ini tampak mulia, bisa jadi besok menjadi hina. Begitu pula, seseorang yang dipandang rendah, bisa jadi justru kelak ditinggikan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kita masih layak untuk menyombongkan diri? Dengarkan kisah ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk dukung kami dengan tekan tombol like dan subscribe channel Hikmah di Balik Cerita, agar kami selalu semangat dalam berbagi kisah penuh hikmah lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana pasar desa begitu ramai. Suara pedagang menawarkan dagangan, aroma sayur mayur segar bercampur dengan bau tanah yang masih basah setelah diguyur hujan malam sebelumnya. Di tengah hiruk-pikuk itu, tampak seorang pria berbaju lusuh, memakai topi hitam, sibuk mengatur kendaraan yang keluar masuk. Dialah Hasan, seorang pria yang dulunya memiliki usaha kecil, namun usahanya bangkrut, dan kini ia bekerja sebagai tukang parkir demi menyambung hidup. Hasan terlihat begitu sabar. Dengan senyum sederhana ia membantu seorang ibu tua menurunkan barang belanjaannya dari motor. "Hati-hati Bu, biar saya bantu bawakan ke dalam," ucapnya tulus. Ibu tua itu tersenyum. "Terima kasih Nah Hasan. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Hasan hanya mengangguk, menunduk dengan penuh kerendahan hati. Namun tiba-tiba suasana berubah ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan pasar. Dari dalamnya turun seorang perempuan dengan pakaian mewah dan wajah penuh percaya diri. Dialah Ratna, mantan istri Hasan, yang kini telah menikah dengan kepala desa. Ratna melangkah anggun, dan ketika matanya bertemu dengan Hasan, senyum sinis pun muncul di bibirnya. "Astaga, Hasan, jadi begini nasibmu sekarang. Tukang parkir di pasar. Alhamdulillah aku sudah tidak bersamamu lagi. Lihatlah aku sekarang, istri kades. Hidupku jauh lebih terhormat," ucap Ratna dengan suara lantang, hingga banyak orang di pasar ikut menoleh. Hasan terdiam. Ia menunduk, mencoba menahan rasa sakit di hatinya. Namun bibirnya tetap mengukir senyum. "Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan untukmu, Ratna," jawabnya lirih. Ratna terkekeh. "Kebahagiaan? Itu yang jelas aku punya sekarang. Tidak seperti kamu." Beberapa orang yang menyaksikan adegan itu saling berbisik. Ada yang merasa kasihan pada Hasan, ada pula yang mengagumi Ratna karena status barunya. Suasana pasar yang tadinya biasa saja kini penuh dengan rasa penasaran. Hasan melangkah perlahan ke sisi lain pasar, tetap fokus dengan pekerjaannya. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, berikan aku kesabaran. Jangan biarkan hatiku keras karena hinaan manusia. Aku yakin Engkau Maha membolak-balikan keadaan." Tak seorang pun tahu, hanya Allah yang tahu, bahwa kejadian besar akan segera datang. Kejadian yang membuat semua orang, termasuk Ratna, menelan kembali kata-kata yang baru saja keluar dari bibirnya. Keramaian pasar terus berlanjut. Pedagang memanggil-manggil pembeli, anak-anak berlari riang di antara gang sempit, dan suara klakson kendaraan terdengar sesekali. Hasan masih tekun dengan pekerjaannya, membantu mengatur parkir, menuntun motor seorang bapak yang sudah lanjut usia agar aman di tempatnya. Namun di sisi lain, Ratna yang masih tersenyum puas setelah menghina Hasan, berjalan masuk ke pasar. Ia tidak sadar bahwa dari kejauhan banyak mata yang memandang, ada yang iri melihat penampilannya, ada pula yang bergumam, "Sombong sekali, padahal hidup ini tidak ada yang tahu jalannya." Tak lama berselang, suasana mendadak berubah. Dari arah pintu masuk, terdengar suara motor melaju kencang. Seorang remaja ugal-ugalan menabrak seorang anak kecil yang sedang menyeberang sambil membawa kantong belanjaan. Suara teriakan pecah. "Astagfirullah, ada anak ketabrak." Orang-orang panik. Anak kecil itu jatuh, menangis histeris, darah segar mengalir di kakinya.
Dan yang lebih mengejutkan, ternyata anak kecil itu adalah putra Ratna dari pernikahannya dengan kepala desa. Ratna berteriak sejadi-jadinya. "Anakku! Ya Allah, tolong anakku!" Ia berlari dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar, namun tak tahu harus berbuat apa. Warga berkerumun. Ada yang mencoba menenangkan, ada yang hanya terdiam kaget. Ratna menangis. "Tolong, ada yang bisa bantu. Bawa anakku ke klinik. Cepat." Namun semua terlihat kebingungan, karena luka anak itu cukup serius dan butuh pertolongan segera. Hasan yang mendengar keributan itu segera berlari mendekat. Tanpa pikir panjang, ia menggendong anak itu dengan hati-hati. Warga terkejut melihat ketegasan Hasan. "Tenang Bu, insya Allah saya tolong anak ini dulu. Jangan panik, biar saya tangani sebentar," katanya sambil merobek kain dari bajunya untuk menekan pendarahan di kaki anak tersebut. Ratna tercekat. Matanya membelalak menatap Hasan. Suaranya bergetar. "Hah? Hasan, kamu tolong anakku." Hasan hanya menunduk sambil berkata, "Ini bukan soal siapa mantan siapa. Ini soal nyawa seorang anak kecil. Tolong doakan agar Allah mudahkan jalannya." Tanpa menunggu lagi, Hasan berlari sambil menggendong anak itu menuju klinik terdekat. Beberapa warga ikut menemani. Sementara Ratna masih berdiri di pasar dengan tubuh lemas dan hati bergejolak hebat. Ia baru saja merendahkan Hasan di depan banyak orang, tetapi kini justru Hasan yang menolong anaknya. Langkah demi langkah Hasan menjadi saksi kesungguhan hatinya. Orang-orang yang ikut menyaksikan hanya bisa berbisik, "Masya Allah, ternyata Hasan jauh lebih mulia daripada yang kita kira." Dalam hati Ratna menangis. "Ya Allah, apa ini balasan untuk kesombongan dan lisanku yang penuh hinaan tadi?" Namun semua belum selesai. Justru inilah awal dari sebuah balasan yang akan membuat semua orang tercengang. Hasan berlari sekuat tenaga menuju klinik terdekat. Nafasnya terengah, keringat mengalir deras di wajahnya. Namun pelukannya pada anak kecil itu tetap erat. Sesekali ia menepuk lembut punggung sang anak. "Tenang nak, sebentar lagi sampai. Insya Allah kamu akan baik-baik saja." Sesampainya di klinik, perawat langsung sigap menerima. Hasan menjelaskan dengan jelas bagaimana kecelakaan itu terjadi, sambil tetap menekan luka agar darah tidak semakin keluar. Dokter yang bertugas segera mengambil alih. Setelah beberapa saat, anak itu berhasil ditangani dan kondisinya stabil. Dokter keluar menemui keluarga, dan kebetulan Ratna sudah sampai di klinik dengan wajah kusut penuh air mata. Dengan nada lega dokter berkata, "Alhamdulillah, anak ibu selamat. Tapi harus kita akui, kalau tidak segera diberikan pertolongan pertama, mungkin lukanya bisa lebih parah. Tadi ada bapak ini yang cepat sekali menangani." Semua mata tertuju pada Hasan. Ratna terdiam. Tubuhnya bergetar. Jantungnya berdegup keras. Beberapa warga yang ikut datang mulai berbisik-bisik. "Masya Allah, yang menyelamatkan anak itu ternyata Hasan, si tukang parkir yang tadi dihina habis-habisan." Ratna menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah menahan malu. Ia ingin berkata sesuatu, namun lidahnya keluh. Akhirnya ia mendekat, menatap Hasan dengan mata berkaca-kaca. Suaranya bergetar. "Hasan, aku benar-benar tidak menyangka. Aku tadi menghina kamu di depan orang banyak. Tapi justru kamu yang menolong anakku. Aku tidak tahu harus berkata apa." Hasan hanya tersenyum tenang, meski hatinya juga penuh luka dari kata-kata hinaan sebelumnya. Ia menepuk bahunya pelan. "Ratna, tidak perlu berkata apa-apa. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling tinggi atau paling rendah. Semua manusia sama di hadapan Allah. Jangan pernah menghina orang lain, karena kita tidak tahu, bisa jadi orang yang kita rendahkan itulah yang Allah kirim untuk menolong kita." Air mata Ratna jatuh deras. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Sementara itu, warga yang menyaksikan ikut terharu. Ada yang berucap lirih, "Inilah bukti, Allah bisa membalik keadaan hanya dalam sekejap." 1 jam yang lalu Ratna berdiri dengan penuh kesombongan, merendahkan mantan suaminya yang bekerja sebagai tukang parkir. Namun kini, dalam waktu yang begitu singkat,
Justru Hasan yang tampil sebagai pahlawan. Balasan itu nyata. Datang dengan cara yang tidak pernah diduga. Waktu berlalu, anak kecil yang tadi ditangani dokter kini tertidur lelap di ruang perawatan. Wajah polosnya kembali tenang, meski kaki masih diperban. Ratna duduk di kursi tunggu dengan pandangan kosong. Ia masih teringat jelas bagaimana lisannya tadi melontarkan hinaan kepada Hasan. Lalu bagaimana dalam hitungan jam ia harus menyaksikan mantan suaminya itu menjadi penyelamat bagi anaknya. Beberapa warga yang ikut mengantar mulai berbicara pelan. Subhanallah, inilah bukti kalau kita tidak boleh sombong. Betul, baru saja ia menghina. Sekarang justru ditolong orang yang dihina. Suara-suara itu menusuk telinga Ratna. Ia merasa semakin kecil, semakin hancur oleh kenyataan. Hasan sendiri hanya duduk diam di pojok ruangan. Bajunya basah oleh keringat. Wajahnya tampak lelah. Namun sorot matanya tetap tenang. Ia tidak sedikit pun menunjukkan rasa bangga karena telah berjasa. Dalam hatinya ia hanya berucap, "Ya Allah, terima kasih Engkau beri aku kesempatan untuk menolong. Semoga ini menjadi penghapus dosaku." Perlahan Ratna berdiri, melangkah mendekati Hasan. Dengan suara parau ia berkata, "Hasan, aku malu. Aku benar-benar malu. Tadi aku membanggakan diriku sebagai istri seorang kepala desa. Sementara kamu aku anggap rendah hanya karena tukang parkir. Tapi kenyataannya, justru kamu yang lebih mulia di hadapan Allah. Kamu yang menyelamatkan anakku." Hasan menatap Ratna dengan lembut. "Ratna, jangan sesali terlalu dalam. Setiap manusia pasti pernah hilaf. Tapi ingatlah satu hal, roda kehidupan selalu berputar. Hari ini kita bisa berada di atas. Besok belum tentu. Jangan pernah menilai orang dari pekerjaannya, karena yang menentukan kemuliaan hanyalah Allah." Air mata Ratna jatuh deras. Ia menunduk tak kuasa menatap wajah Hasan. Sementara itu warga yang hadir ikut terdiam, merasakan dalamnya kata-kata Hasan. Seorang bapak tua yang sedari tadi memperhatikan ikut berkata, "Nah, Hasan benar. Banyak orang lupa bahwa derajat manusia bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena hati dan amalnya. Kita semua saksi hari ini, bahwa orang yang direndahkan justru bisa menjadi penolong." Ruangan itu hening. Hanya suara tangisan Ratna yang terdengar. Ia benar-benar terpukul oleh kejadian itu. Namun sekaligus menyadari bahwa kesombongan hanyalah fata morgana yang bisa runtuh seketika. Sementara Hasan, dengan ketenangan wajahnya, kembali menunduk dan beristighfar. Dalam hatinya ia yakin, semua yang terjadi hanyalah skenario Allah untuk memberi pelajaran, bukan hanya untuk Ratna, tapi juga untuk dirinya sendiri dan seluruh orang yang menyaksikan. Malam mulai turun. Lampu-lampu jalan desa menyala. Dan suasana pasar yang tadi ramai kini telah lengang. Namun di ruang klinik, masih ada sekelompok orang yang belum pulang. Mereka adalah warga yang ingin memastikan kondisi anak kecil itu baik-baik saja. Ratna duduk di samping ranjang anaknya. Sesekali ia menggenggam tangan kecil itu. Sesekali ia menatap Hasan yang masih setia duduk tidak jauh dari sana. Hatinya berkecamuk hebat. Rasa malu, rasa bersalah, rasa terhina bercampur jadi satu. Akhirnya, ia memberanikan diri berkata dengan suara lirih, "Hasan, aku tahu mungkin kata maaf tidak cukup, tapi izinkan aku mengatakannya. Maafkan aku terlalu sombong. Aku merasa terhormat karena menjadi istri seorang kepala desa. Lalu aku lupa siapa diriku. Aku lupa bahwa aku juga manusia biasa yang tidak punya kuasa apa-apa di hadapan Allah." Hasan menoleh. Sorot matanya tetap lembut. Ia menghela nafas panjang lalu menjawab, "Ratna, aku tidak pernah menyimpan dendam padamu. Justru aku selalu berdoa agar hidupmu bahagia. Kesombongan itu bisa menimpa siapa saja, termasuk diriku. Hari ini Allah ingin mengingatkan kita semua, bahwa tidak ada yang lebih mulia kecuali orang yang hatinya ikhlas dan amalnya tulus." Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya tak terbendung lagi. Warga yang menyaksikan ikut meneteskan air mata. Mereka merasakan dalamnya makna yang terkandung dalam perkataan Hasan. Seorang ibu-ibu yang sejak tadi diam akhirnya berkata,
Allah benar-benar menunjukkan kuasanya hari ini. 1 jam yang lalu kita melihat bagaimana Ratna merendahkan mantan suaminya. Sekarang kita melihat bagaimana Ratna justru menunduk di hadapan orang yang direndahkannya. Inilah pelajaran untuk kita semua. Hasan hanya menunduk. Tak ingin pembicaraan itu menjadi beban bagi Ratna. Ia segera berpamitan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Anak ibu sudah dalam keadaan baik. Tinggal istirahat saja. Semoga cepat sembuh. Ratna ingin menahan langkahnya. Namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap punggung Hasan yang perlahan menghilang di balik pintu. Dalam hatinya ia berbisik. Engkau lebih mulia dariku, Hasan. Aku yang merendahkanmu, tetapi Allah yang meninggikan derajatmu. Malam itu, Ratna terpejam dengan mata sembab. Ia sadar, harga diri sejati bukanlah dari status atau jabatan, melainkan dari kerendahan hati dan amal yang tulus. Dan di depan matanya, Hasan telah menjadi contoh nyata. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian di pasar sudah tersebar luas di desa. Dari warung kopi hingga ladang sawah, orang-orang membicarakan tentang Hasan, si tukang parkir yang rela berkorban menolong anak kecil, bahkan ketika dirinya baru saja dihina. Nama Hasan mendadak harum, bukan karena harta atau jabatan, melainkan karena ketulusan hatinya. Sementara itu, Ratna merasa malu untuk keluar rumah. Beberapa kali ia mendengar warga membicarakan dirinya, ada yang menyesalkan sikap sombongnya, ada pula yang bersyukur karena ia mendapat pelajaran berharga. Ratna hanya bisa menunduk, menyadari bahwa semua ini adalah teguran dari Allah. Di sisi lain, Hasan tetap menjalani harinya seperti biasa. Pagi itu ia sudah kembali ke pasar, mengatur kendaraan dengan senyum tulus. Tak ada sedikit pun sikap angkuh muncul dari dirinya. Beberapa orang yang memarkir motor menyalaminya. Terima kasih ya, Hasan. Semoga Allah membalas kebaikanmu kemarin. Hasan hanya tersenyum. Sama-sama, Pak. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa. Siang harinya, kepala desa datang bersama Ratna untuk menemui Hasan. Suasana pasar mendadak hening. Banyak orang penasaran apa yang akan terjadi. Kepala desa menjabat tangan Hasan dengan erat. Hasan, terima kasih. Kalau bukan karena pertolonganmu, mungkin anakku masih dalam keadaan berbahaya. Aku benar-benar berhutang budi padamu. Ratna berdiri di samping suaminya dengan wajah tertunduk. Ia tak berani menatap langsung. Namun akhirnya ia memberanikan diri. Hasan, aku berterima kasih sebesar-besarnya. Aku sadar, aku sudah bersalah. Aku sombong dan menghina. Padahal aku tidak tahu bahwa engkaulah yang Allah pilih untuk menolongku. Maafkan aku. Hasan tersenyum lembut. Tidak perlu meminta maaf. Semua ini sudah kehendak Allah. Mungkin Allah ingin kita semua belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi kedudukannya, melainkan tentang siapa yang paling ikhlas dalam berbuat kebaikan. Orang-orang yang mendengar kata-kata itu terdiam. Ada yang mengangguk, ada yang meneteskan air mata. Mereka menyadari bahwa kemuliaan sejati memang tidak selalu terlihat di mata manusia. Namun Allah pasti meninggikan siapa yang Dia kehendaki. Hasan kembali ke pekerjaannya sebagai tukang parkir, tanpa merasa lebih tinggi, tanpa merasa berjasa. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah kewajiban sebagai manusia. Tetapi di mata warga, ia telah menjadi contoh hidup tentang keteguhan hati, kesabaran, dan ketulusan. Hari itu, seluruh desa menyaksikan dengan jelas. Mantan suami yang dihina karena bekerja sebagai tukang parkir, justru menjadi pahlawan bagi orang yang merendahkannya. Sementara istri kades yang merasa bangga dengan statusnya, kini harus menunduk malu karena sikap sombongnya sendiri. Roda kehidupan benar-benar berputar. Dan Allah menunjukkan, siapa yang merendah akan ditinggikan, dan siapa yang sombong akan direndahkan. Cerita selesai. Sobat Cermin Hikmah yang dimuliakan Allah. Dari cerita ini kita belajar bahwa kemuliaan sejati tidak pernah bergantung pada harta, jabatan, atau status di mata manusia. Seringkali, orang yang kita pandang rendah justru memiliki hati yang jauh lebih mulia. Hasan yang bekerja sebagai tukang parkir, direndahkan dan dihina,
namun Allah meninggikan derajatnya melalui ketulusan dan kesabarannya. Sementara kesombongan yang ditunjukkan Ratna runtuh seketika, hanya dalam hitungan jam, ketika ia harus menyaksikan bahwa orang yang ia hina adalah orang yang menyelamatkan anaknya. Hidup ini sesungguhnya adalah putaran roda. Hari ini kita bisa di atas, besok kita bisa di bawah. Karena itu, jangan pernah merendahkan siapapun, sebab Allah mampu membalik keadaan dengan cara yang tidak kita sangka, sobat semuanya. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Cermin Hikmah, agar kami bisa selalu menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.